Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat malam keluarga Fast. Apa kabar untuk Anda malam ini? Semoga di malam ini semakin malam semakin fit ya. Kalau Anda cukup lelah, wajar aja sih, karena kita manusia ya kan. Tetapi lelah Anda ini harus mendapatkan asupan dan juga nutrisi yang baik itu makanan dan juga isi dari kepala kita. Nah, malam ini kita akan ngaji bareng terkait dengan apa sih peranan ekonomi dalam rumah tangga kita, seberapa penting dan kesuksesan itu tentu akan kita raih untuk kebahagiaan, kesejahteraan keluarga. Kajian ekonomi untuk edisi malam ini, Jumat 26 Juli 2024, kita hadirkan kembali untuk Anda dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Dan di malam ini keluarga Fast, Anda juga bisa mendengarkan di live streaming kami di 90.1 Fast FM melalui aplikasi suara, noise, atau juga Rolf ya. Anda juga malam ini bisa menyaksikan secara live YouTube di PCNU Kabupaten Magelang. Dan di malam ini seperti biasa, Dimas tidak sendiri karena kita sudah kehadiran pakarnya langsung di root dari BUMNU PCNU Kabupaten Magelang. Siapa lagi kalau bukan Kang Alif Udoni. Assalamualaikum Kang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Dimas dan seluruh pendengar Fast FM. Sehat Kang Alif? Alhamdulillah. Wah, Insya Allah selalu sehat. Selalu sehat ya. Saya ini ada progres yang mengagetkan hari ini. Ya. Karena lebih awal datangnya. Takut mepet lagi mepet kemarin. lagi ya. Ternyata ini benar-benar master ini harus dicontoh ini ya keluarga Fast ya. Kalau kemarin ada satu pengalaman yang membuat kita jadi sedikit terlambat, sekarang lebih awal gitu ya. Iya, betul. Begitu. Selamat datang lagi Kang Doni di kajian ekonomi. Ya. Semoga nanti yang bisa kita hadirkan ini bisa menambah wawasan juga keluarga Fast ya. Ya, betul. Baik keluarga Fast, kita juga undang keluarga Fast untuk bergabung bersama kami ya di 0815-7870940 keluarga Fast. Siapa tahu di malam ini ada beberapa hal yang bisa Anda sharingkan dengan tema yakni literasi keuangan keluarga sukses. Ya, sampai nanti kelar pukul 21 waktu Indonesia Barat, inilah kajian ekonomi. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Program ini juga didukung oleh BNU Syariah, Nugo Internasional, Newmart, Klinik Pertama NU, dan juga Bakno. Dan malam ini keluarga Fast, kita akan diskusi dulu sebelumnya, Kang Alif. Ini kan banyak sekali, kemarin-kemarin ini keluarga yang cerai. Yeah. Ini banyak informasi juga, keluarga yang berantakan itu. Yeah. Ya. Kalau ditanya, apa sih problematika faktornya? Ekonomi. Salah satu ya. Salah satunya gitu. Satu. Bener gak sih sebenarnya faktor ekonomi ini bisa menjadikan keutuhan keluarga ini bisa terganggu ini Kang Alif? Ya, kalau kita mengutip kata-kata dari Bapak tokoh filsafat yaitu Socrates, mengatakan bahwa masuklah dalam pernikahan. Karena di dalam pernikahan itu kamu akan masuk kepada pintu kebijaksanaan. Dimana kalau kamu ketemu dengan pasangan yang kamu cintai, maka hidupmu akan bahagia. Tetapi kalau kamu ketemu dengan pasangan yang ternyata berbeda dari ekspektasi kita, maka kita akan jadi seorang ahli filsafat. Wah gitu. Ya jadi. Ya, karena seorang filsafat itu kan apa-apa kan diilmuni kan itu ya. Jadi filsafat itu kan induknya dari segala ilmu. Makanya saat ketemu misalnya istri pemarah, maka seorang ahli filsafat akan selalu mengkaji kenapa kok marah. Gitu. Unsur-unsur marah itu apa saja kan? Ya. Bagaimana kita bisa menikmati hidup dengan dimarahin? Kalau selamanya dimarahin gimana dong? Lah akhirnya cerai tadi. Cerai tadi akhirnya. Kalau nggak kuat. Kalau nggak kuat ya. Ya kan gitu. Salah satunya juga faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi ya. Karena begini, bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan sebuah rumah tangga itu juga ekonomi kan itu ya. Yeah. Jadi kalau kita tadinya nikah hidup kita mungkin pas-pasan, nggak teratur hidup kita gitu. Ketemu istri ya kan gitu, sudah nikah ketemu istri, ternyata hidupnya jadi lebih tertata. Terus keuangannya jadi lebih tertata. Terus kehidupan ekonomi jadi lebih baik. Lah, tentu ini menandakan bahwa keluarga itu bagian salah satu ciri dari keberhasilan berkeluarga. Berkeluarga ya. Tapi kalau kita nikah, habis nikah kok semakin miskin, lah itu dipastikan salah gitu. Salah gitu. Salah di dalam kita memanage di dalam berkeluarga. Maka malam ini kita akan mengkaji itu. Mengkaji itu ya. Mengkaji memilih jodoh yang baik ya.
Baik ya. Saya khawatirnya para jomblo ini jadi bingung ini. Mau nikah sekarang atau besok gitu ya. Ya, saya ngelirik sedikit sana. Iya. Ya. Baik keluarga Pas, dengan tema konsep literasi keuangan keluarga sukses. Ini ada beberapa hal. Ya mungkin selama ini kita hanya mengenalnya dari orang tua dengan salah satu yang mungkin diterapkan. Tapi kita tidak tahu sebenarnya seperti apa. Kang Alif Doni, konsep literasi keuangan keluarga sukses ini diawali dari apa sebenarnya? Ya, jadi bahasa literasi itu kan maknanya itu pengetahuan. Pengetahuan. Nah, juga artinya keahlian. Kalau kita sudah tahu, terus kita mampu mengelolanya itu dengan benar, maka kita menjadi ahli, kan itu. Maka penting kita belajar tentang literasi keuangan keluarga sukses itu. Kenapa? Ya karena kalau kita paham terkait tata kelola keuangan saat kita sudah berkeluarga, insya Allah kita akan sukses, kan gitu. Karena semua kan harus diilmuni, kan gitu ya. Maka kemarin kalau kita berbicara di pertemuan kemarin bagaimana kita membangun SDM berkarakter sukses, kan itu kan secara personality. Lah, saat kita masuk di dalam keluarga, kita akan bertemu dengan orang lain, kan itu ya. Bukan hanya berbicara tentang diri kita, tapi berbicara juga dengan istri kita, berbicara juga dengan mertua kita. Mungkin nanti ketemu berbicara juga dengan anak-anak kita. Nah, maka tentu ini akan beda yang tadinya berbicara tentang personal, kita sekarang berbicara dalam konteks satu keluarga. Ya. Jadi literasi keuangan keluarga sukses ini artinya bagaimana kita mencoba memahami, juga akan menjadikan kita mampu mengelola keluarga kita itu di dalam kita membangun ekonominya agar semakin lama semakin sukses, kan itu. Ya. Jadi prinsipnya bahwa di dalam satu keluarga tentu kita harus banyak belajar memahami pasangan kita, karena belum tentu pasangan kita itu pemikiran tentang ekonominya sama, kan gitu, keahliannya sama. Maka di situ harus kita saling memahami dulu, kan itu ya. Nah, setelah kita memahami, paling tidak kita bisa mengerti potensi-potensi yang ada di diri kita masing-masing sebagai suami istri, kan gitu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan literasi keuangan keluarga sukses, maka potensi-potensi pendapatan di dalam keluarga antara suami istri itu paling enggak kita harus mulai inventarisasi, kan gitu ya. Jadi si suami punya potensi ekonomi apa, kan itu ya. Si istri punya potensi ekonomi apa. Nah, mulai diinventarisasi. Dan terbuka ya. Iya, harus terbuka, kan gitu ya. Karena kan kita harus merencanakan. Idealnya kita kan kalau bisa punya pendapatan harian, punya pendapatan bulanan, punya pendapatan tahunan, juga pendapatan investasi jangka panjang. Lah, kalau 4 ini kita punya semua, ya paling tidak kehidupan kita itu dari harian, bulanan, tahunan, dan jangka panjang itu aman, sudah tercover, kan gitu ya. Tapi kalau kita hanya memiliki, karena kita tidak pernah menginventarisasi potensi ekonomi kita, begitu kita bekerja sebagai karyawan, ya kita cuma satu itu aja. Dari tahun A sampai tahun Z ya kita cuma ngandelin gaji aja. Nah, di sinilah pentingnya kita belajar literasi keuangan keluarga sukses, kan itu ya. Sebagai contoh begini, saya tuh punya teman ya kan gitu ya. Ya mungkin karena dia sering diskusi dan sebagainya. Dia karyawan kan gitu ya. Tetapi saat dia jadi karyawan itu begitu sering diskusi dengan ya kita kan gitu ya. Itu pada akhirnya ternyata saat dia berangkat kerja itu dia sambil bawa ini air minum. Nah, mungkin kayak bakung gini. Jangan-jangan ini nih ya. Dibawa ini ya. Dibawa. Jadi di setiap berangkat itu dia bawa itu berapa dus gitu ya. Dan setiap pagi itu sebelum mulai kerja itu setiap meja itu ditaruh ini satu-satu itu. Oh gitu. Iya. Di tempat kerjanya. Di tempat kerja teman-temannya itu semua ditaruhin satu-satu. Jangan-jangan ini ya tadi pagi ya. Ya, dan setelah temannya tahu kan gitu ya. Ini yang naruh si A itu kan gitu ya. Nah, itu
dia ngerti bahwa ini itu dijual kan itu ya. Misalnya satu botolnya 5.000 kan itu ya. Itu tinggal dia itu kasih dusnya yang masih belum habis itu taruh di pojokan itu, tinggal tulisin satu botol 5.000 kan gitu. Dan luar biasanya dia kasih tahu ke saya, tahu nggak saya pendapatan dari ini 1 bulan 2 juta ada gitu. Wow. Itu hal sepele ya kan itu ya, kan tidak terpikir oleh kita ya bahwa ternyata saat dia bekerja sebagai karyawan, terus dia itu mendapat gaji setiap bulan. Tapi begitu dia berpikir tentang, oh teman-temanku itu kayaknya kalau mau minum ini kayaknya kalau jauh-jauh malas lah kan itu. Maka dia lakukan itu. Taruh botol setiap meja itu satu. Itu setiap hari itu 2 dus itu habis. Dihitung-hitung itu setiap bulan keuntungan ada, dia dapat 2 juta. Itu luar biasa kan itu ya. Jadi itulah salah satu cara bagaimana yang dinamakan kita menginventarisir semua potensi ekonomi yang bisa kita dapatkan. Oke. Itu. Berarti kalau menginventarisir potensi pemasukan itu kan berarti kita menginventarisir juga skill kemampuan kita. Iya. Kita potensinya di mana sih sebenarnya? Iya. Mungkin kalau ibu kamu masaknya gudeg kok enak, udah deh. Ini kayaknya potensi dijual deh. Mungkin atau seperti apa? Betul. Ya cuman kita itu tadi. Kadang kita harus memahami juga bahwa pasangan kita itu adalah pribadi yang lain. Kan gitu. Jadi disitulah kebijaksanaan itu harus mencoba terus kita bangun kan gitu ya. Kan ada pasangan suami istri yang memang dua-duanya itu gen bisnisnya itu sama-sama tajam kan itu ya. Ya kalau sudah seperti itu tiki-takanya jelas nyambung kan itu ya. Kayaknya ini bagus, saya ini bagus kan itu. Itu seperti itu. Tapi ada juga yang dalam satu keluarga memang ada perbedaan istilahnya genetik kan itu ya. Udah aku nyaman seperti ini kan gitu. Itu pun harus kita hargai kan itu ya. Karena apa? Ya karena memang berkeluarga kan tujuannya tidak hanya semata-mata ekonomi kan itu ya. Tapi bahwa esensi kebahagiaan itu harus kita cari juga. Masya kan Allah, itu luar biasa ya. Ya makanya kan terus kita cari sisi-sisi lain bagaimana agar sisi-sisi pendapatan yang bisa kita kumpulkan yang tadi pengen harian, bulanan, tahunan dan investasi ini tetap bisa diwujudkan dengan tidak meninggalkan istilahnya seorang pasangan yang memang sudah ditakdirkan untuk bersama kita. Kan gitu. Ya. Wah, Kang Alif, ini saya sepakat sekali esensinya adalah kebahagiaan ya. Iya. Tapi kebahagiaan itu adalah ekonomi lagi. Salah satunya. Artinya 90%. Iya, 90% gitu ya. Baik, tadi saya sempat menyampaikan Kang Alif nih bahwasanya antara yang pria dan wanita atau saling pasangan ini saling mengerti dan memahami ya. Begitu juga besok ketika sudah mendapatkan hasil juga harus saling terbuka. Ada nih Kang, istilahnya kalau orang Jawa duit lanang gitu kan, ada yang gitu. Kalau suami gajiannya sini Pak, gitu. Kalau istri pendapatannya gimana? Ini kan buat mama beli ini, kadang-kadang seperti itu ya. Ya. Jadi memang idealnya kalau keuangan dalam satu rumah tangga itu memang idealnya harus terbuka, ya kan gitu ya. Cuman ada sisi-sisi lain juga yang kadang dipikirkan oleh seorang suami kan gitu ya. Misalnya, aku kalau nggak di duit lanang ini kayak ini kan gitu, kayak gabut kan gitu, kayak gak punya harga diri. Masa mau nraktir temen aja harus izin sama bini kan gitu ya. Jadi sisi-sisi itu yang memang kadang sulit untuk dikomunikasikan. Ya, jadi makanya memang yang terpenting bagaimana kita itu bisa memahami satu sama lain agar apa? Pada posisinya masing-masing mereka nyaman. Yang penting bahwa entah itu ada duit bersama, entah itu ada duit lanang katanya gitu ya. Yang penting jangan menyimpang. Kuncinya sebenarnya di situ. Kalau sudah menyimpang kan itu ya sudah, itu kan bencana kan gitu kan. Betul. Ya, saya kira itu. Itu nasihat banget Kang Alif nih. Karena banyak yang menyimpang saat ini. Ini duit lanang atau uang laki-laki. Ternyata tidak dibelanjakan atau traktir teman lumayan. Buat judi online. Wah, masang slot. Wah, ini kan udah parah banget. Itu sudah non ekonomi. Ekonomi banget ya.
Baik, Kang Alif Doni, ini semakin menarik diskusi kita di malam ini karena banyak juga keluarga Fas yang akan kita undang untuk berbagi, sharing di malam ini sampai keluar nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap di Kajian Ekonomi, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Ya, keluarga Fas malam ini untuk Anda yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM. Saat ini Anda dengarkan Kajian Ekonomi bersama dengan Dirut Bumnu PCNU Kabupaten Magelang, Kang Alif Doni, dengan tema yang cukup menarik ya, literasi keuangan keluarga sukses. Bagi Anda keluarga Fas yang mungkin khasanah atau wawasan terkait dengan bagaimanakah keuangan sukses bagi keluarga Anda, ini bisa didapatkan dari membaca ya, atau bisa mendapatkan guru dengan sharing, atau bahkan malam ini Anda mendengarkan langsung dari ahlinya ya bersama Kang Alif Doni. Kang Alif, kalau kita berbicara terkait dengan literasi keuangan keluarga sukses, tadi kita sempat singgung-singgung sendiri. Apa sih yang menjadi sesuatu hal yang konflik, kemudian menjadi sesuatu hal yang dispose tadi ya, sehingga terjadi hal itu. Mungkin tadi tidak sepemahaman, tidak semisi visi dan juga yang lainnya. Nah, tapi lebih lanjut lagi nih Kang Alif Doni, sebagaimana sih sebenarnya untuk kita menyiapkan alokasi sebuah investasi dan juga tabungan? Iya. Jadi setelah kita tadi mencatat semua potensi-potensi yang bisa kita jadikan sebagai sumber ekonomi, kan itu ya. Ya tadi sumber ekonomi harian misalnya kita kalau di rumah jualan apalah kan itu ya, misalnya kalau sekarang lagi booming ya teh jumbo. Itu teh manis di mana-mana ya. Gitu. Ya kan hasilnya nanti bisa untuk kebutuhan harian, yang bulanan dari gajian dan sebagainya. Nah, yang kedua tentu kita harus mengetahui bagaimana sih pengelolaan keuangan setelah kita dapatkan itu. Kan itu ya. Nah, sempat kemarin pernah saya singgung bahwa rumus nabung itu seperti apa. Kan itu ya, ini kan penting ya. Nah, kebanyakan orang di kita kalau yang namanya nabung itu kan mesti yang pertama kali kan untuk ini dulu kan itu, untuk belanja ini dulu, untuk kemana ini dulu kan itu. Setelah semua ditulis baru sisanya sekian kita tabung kan itu ya. Nah, ini kan satu literasi yang salah kan itu. Kalau kita mau sukses ya tentu kita harus mengambil satu jalan yang memang mendukung proses kesuksesan itu. Kita pengen kaya masuk tabungan dari sisa-sisa, kan kayanya juga sisa-sisa kan gitu ya. Maka kalau kita memang pengen kaya ya tabungan dan investasi ini harus dialokasikan di nomor satu kan gitu. Jadi kita tadi dari jualan es teh dapat berapa, dari gaji dapat berapa, dari ini itu tuh kan itu ya, dapat berapa. Satu bulan ternyata saya punya potensi ekonomi atau dapat pemasukan sekian kan itu ya. Ternyata pemasukan saya 10 juta misalnya kan itu, atau 5 juta kan itu ya. Dari 5 juta itu kita harus mampu melawan ini keinginan-keinginan yang memang itu akan menghambat proses sukses kita kan gitu. Kembali lagi ke kekuatan perencanaan kan itu ya. Dulu pernah kita belajar tentang manajemen. Yang pertama adalah planning, kan gitu ya. Organizing, executing dan controlling kan itu ya. Nah, saat kita memiliki pendapatan 1 bulan 5 juta kan itu, maka planning kita dalam 1 tahun mau seperti apa? Ini kan kekuatan kan itu ya. Kalau kita pengen, saya 1 bulan pengen punya 36 juta kan itu ya. Berarti mau nggak mau saya setiap bulan harus nabung 3 juta kan itu ya. Ini harus kuat kan itu ya. Karena kalau kita kuat, ini sisa yang katakanlah mungkin 2 juta ini, bagaimanapun bisa kita alokasikan agar kita cukup kan gitu. Karena namanya tingkat kecukupan masing-masing orang itu kan sangat sangat dinamis itu ya. Kecukupan ya. Iya kan itu ya. Kita pakai 2 juta cukup. Pakai 5 juta kurang bisa kan gitu ya. Kan itu biasa terjadi. Kan gitu ya. Maka disinilah kekuatan perencanaan tadi yaitu di poin kedua yaitu kita harus mampu mengalokasikan untuk alokasi tabungan dan investasi itu harus di nomor 1 kan itu. Ini harus kuat. Harus kuat ini. Harus kuat. Kalau ini kuat, nanti kita akan terbiasa kan itu ya. 1 tahun saya harus punya sekian
kan itu. Nah, saya kira itu harus difahami di dalam satu keluarga. Kan gitu. Ya, kalau kemarin kita berbicara tentang personal kan kita tidak ada masalah kan itu ya. Karena keputusan gue kan itu ya. Nggak ada yang campur tangan. Tapi kalau sudah keluarga kan beda kan itu. Kita harus mampu membangun satu kebersamaan visi ya dengan pasangan kita kan itu. Segini harus cukup ya kan itu ya. Karena apa? Kita pengen nabung sekian kan itu. Nanti 1 tahun kita akan dapat sekian untuk ini kan itu. Nah, tabungan dan investasi ini menjadi satu pemikiran yang melekat pada keluarga-keluarga yang sukses. Dia tidak akan berhenti pada tabungan, tapi justru yang paling dia pikirkan adalah investasi. Karena kalau tabungan itu kan tergerus oleh inflasi kan gitu. Kita ngerti bahwa beras yang dulunya mungkin harganya cuma 1 kilo 10.000 sudah merangkak naik menjadi 12.000, bahkan kemarin sempat sampai 17.000 kan gitu. Masih nih 18. Nah kan gitu ya kan itu. Jadi inflasi kita memang cukup tinggi ya kan itu. Jadi kalau kita simpan uang itu banyak ruginya kan itu ya. Maka yang dipikir oleh seorang yang memiliki pemikiran-pemikiran terkait dengan memahami literasi keuangan sukses, pasti dia akan investasikan itu. Investasi macam-macam ya. Ya kalau yang sederhana ya, bisa jadi belikan emas kan itu ya. Itu. Kalau yang lebih menguasai lagi belikan saham, kan itu. Ini kan saham itu kan ada yang trading, ada yang memang investasi kan itu ya. Kalau trading ya bagi pemula-pemula ya jangan, itu mesti banyak lossnya kan itu ya. Jadi kalau sifatnya untuk investasi ya mending beli saham-saham yang fundamental bisnisnya kuat kan itu ya. Sehingga saya tabung 1 tahun, 2 tahun itu potensi naiknya akan besar kan itu. Jadi ya bukan saham-saham gorengan kan itu ya. Seperti itu ya. Jadi saya ini juga sebenarnya sudah mengajari anak saya yang 3 tahun untuk belajar saham. Kalau teman-teman lainnya pada pasaran itu, anak saya bermain kripto, Pak. Waduh, sombong ya. Ya, mainan aja gitu ya. Baik, terima kasih Pak Kang Alif Dhani. Alokasi investasi dan tabungan di urutan pertama. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan investasi nih Kang Alif, ini kan banyak sekali yang saat ini terpengaruh sekali dolar yang begitu menguat dan melemahnya rupiah. Ini menjadikan masyarakat juga khawatir gitu. Khawatirnya benar nggak sih tabungan kita aman nggak gitu. Yang pertama, kalau ada LPSK sih nggak masalah ya. Lembaga penjamin keuangan gitu ya. Tapi kalau tidak kan bisa wassalam gitu. Sementara kalau harga emas, nah menurut Kang Alif Dhani, investasi emas itu baik atau seperti apa dibandingkan dengan properti gitu? Jadi kalau kita lihat trennya itu kan emas itu kan cenderung lebih stabil kan itu ya. Karena kan memang Kanjeng Nabi aja kan mengajarkan mata uang itu sebenarnya kan pakai dinar dan dirham. Yang antara nilai intrinsiknya dengan nilai nominalnya ini berimbang. Sehingga bagaimana kita mau malsu uang itu kalau nilai yang pembuatnya dengan nilai barangnya, nilai nominalnya sama kan itu. Nah sekarang kan printing money kan itu ya. Jadi kertas itu kan kalau dihargai $10 atau $100 kan sebenarnya kan nilai kertasnya kan sama. Tapi yang membedakan kan dari angkanya tadi kan itu. Sehingga muncul banyak uang-uang palsu kan karena itu. Kan gitu. Nah, maka ya kalau berbicara tentang investasi ya tentu emas tetap menurut saya cenderung lebih aman kan gitu. Nah, terus kalau kita mau investasi properti ya ini kan tentu tadi harus nabungnya harus tadi 1 tahun apa berapa kan itu ya. Itu baru karena properti kan mahal kan itu ya. Betul. Nggak mungkin kan beli tanah cuman 2 ember kan. 1 meter dulu deh 1 meter dulu kan itu ya. Jadi memang itu butuh tahapan-tahapan. Maka tadi ada pendapatan harian, pendapatan bulanan, pendapat tahunan dan pendapatan yang jangka panjang itu salah satunya adalah
properti kan itu ya. Karena properti itu ya memang kalau harga tanah kan progresif ya. Jarang sekali kita lihat, kita dengar harga tanah, oh dulu aku beli 1 meter 1 juta, tiba-tiba setelah saya pegang 10 tahun ternyata harganya tinggal 100.000 kayaknya kan jarang kan itu ya. Mesti naik dan mesti itu naik, ya. Ya, mesti naik kan itu. Apalagi yang kemarin kena gusuran tol ya. Nah, itu. Malam ini kalau dengerin wah senyum-senyum aja ini. Iya, kita kalau punya tanah pengennya diseret-seret agar kena. Sayangnya statis ya. Nah, gitu. Oke, baik, terima kasih Kang Lifdani, dan untuk Anda keluarga Fas malam ini yang ingin bergabung bersama kami, kami undang juga untuk Anda di 081578709640, atau untuk Anda pemirsa di YouTube channel PCNU Kabupaten Magelang, silakan yang malam ini sedang menyaksikan, kami ucapkan selamat malam. Selamat malam. Pertanyaannya bisa di komen di sana, boleh dong, ya kan? Nanti kita akan transfer ke sini untuk kita bacakan, ya. Siap. Oke. Dan Kang Alif, kalau tadi sudah sepakat ya, antara suami istri sudah membicarakan ini, oke deh kita akan menambah potensi pemasukan bagi keluarga kita. Kemudian juga kita udah alokasikan untuk investasi tadi. Ini pokoknya utamakan tabungan dan investasi. Terus kalau ada kondangan gimana? Ntar aja nggak usah berangkat. Kan bahaya juga ini. Kadang-kadang di masyarakat kalau ada kalau orang Jawa perikunan atau silaturahim yang masih ramai itu gimana dong? Ini kan banyak juga ibu-ibu. Saya menyuarakan ibu-ibu ini. Ya, jadi hubungan sosial itu kan kadang dinamikanya kan kadang membebani kan itu ya. Saat kita itu cara penerimaan kita itu salah kan itu ya. Sebenarnya saat kita ada namanya kondangan, ada apapun, itu kan yang dikuatkan itu adalah nilai silaturahimnya, bukan gede-gedean sumbangannya, kan itu ya. Maka salah juga saat orang itu sudah jelas dia itu bahasanya ewoh gawe, tapi dana yang diandalkan itu dana sumbangan. Ini jelas sudah salah. Ini dia salah ya. Harus belajar jadi IO dulu nih. Gitu. Maka kan kalau orang kiai wirai seperti Gus Bah kan saya itu haram kalau menerima sumbangan karena saya hajatan, karena saya nggak tahu apakah yang nyumbang ini dia itu orang yang kecukupan atau tidak. Jangan-jangan yang ini harusnya buat makan dia, karena saya ngundangin dia untuk kondangan acara saya, jadi dia gunakan untuk nyumbang saya. Ini kan dolim, kan itu ya. Maka kita harus mencontoh kiai-kiai wirai seperti Gus Bah itu ya, kan itu ya. Kondangan itu adalah hubungan sosial, kan itu ya. Niatnya adalah kerukunan, kan itu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kondangan itu karena yang punya ewo gawe karena pengen minta uangnya, kan gitu ya. Artinya kan dia tidak mempersiapkan diri, kan itu. Kalau memang dia nggak siap ya yang sederhana saja. Ngapain? Apakah itu wajib? Kan enggak, kan itu. Nah, jadi ini yang harus dipahami di dalam hubungan sosial di lingkungan masyarakat kita, bagaimana agar hal-hal seperti itu bisa disikapi dengan kebijaksanaan itu. Jadi nggak usah ragu. Misalnya kondangan kok memang kita itu yang kita kuat kasih itu katakanlah entah 20.000 entah berapa, tapi memang sesuai kekuatan enggak apa-apa. Yang penting jangan nyumbang 10.000 makanya ajak keluarga. Sama-sama dolim juga. Ini dia. Gitu malah aja wisata ya. Jadi harus dua-duanya harus sama-sama menjaga wirainya, kan gitu. Yang punya hajatan ya jangan ngandelin sumbangan deh, kan itu ya. Ya udah siapin aja, kalau memang mau hajatan ya siapin uangnya. Kira-kira aku punya uang 100 juta ya kira-kira seperti apa, kan gitu. Kapasitas 100 juta itu. Jangan kita katakanlah punya uang 50 juta untuk katakanlah pesta, tapi ternyata yang kita lakukan adalah dengan kerangka pesta yang nilainya 100 juta. Pasti akan minus, kan itu. Demikian juga yang nyumbang itu tadi jangan katakanlah ya tadi kalau misalnya kita nyumbangnya 20.000 ya jangan ajak semua keluarga lah, kan itu. Kan itu. Jadi ini pentingnya kita membangun satu hubungan sosial di masyarakat ini agar terjadi satu keseimbangan. Nah itu ya. Kalau seimbang itu kan enak ya. Baik. Terima kasih Kang Alif Doni dan ini keluarga Fas yang perlu kita garis bawahi, hadir dalam sebuah undangan, kita hadir ya
kehadiran kita itu wajib ya. Tapi Ya. masalah isi tadi kalau membuat kita jadi ragu, ya sesuai kemampuan ya. Sesuai kemampuan, Sesuai kemampuan. nggak usah dipaksain kan gitu. Baik, terima Ya. kasih. Yang jelas hadir lah, udah seneng kok ya, udah Ya. seneng. Apalagi kalau hadir terus banyak gitu ya. Isinya gitu maksudnya. Baik deh. Ya, Oke, ya. keluarga Pas, untuk hari malam ini ingin bergabung bersama kami di 081578700940 kami persilakan ya. Ini dari keluarga Pas. Assalamualaikum Mas Dimas. Dan juga Kang Alif Doni. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak Tio yang ada di Tegalrejo. Ini menanyakan, Pak, bagaimana sih sebenarnya memisahkan antara uang untuk Bapak dan juga uang untuk Ibu? Karena saya setiap gajian diminta Ibu semua gitu ya. Sehingga saya mau beli, maaf Pak, rokok saja harus minta gitu. Mau berangkat kerja, minta juga uang bensin gitu. Kayaknya kok saya jadi yang minta-minta ini ya. Padahal saya yang menjadi tulang punggung keluarga ini. Gimana dong Pak? Terima kasih Pak Tio di Tegalrejo. Ya, jadi tadi dikatakan oleh Socrates tadi, masuk dalam pernikahan itu untuk membangun kebijaksanaan, kan itu ya. Ya memang idealnya ya, kalau sudah namanya suami istri, semua kan harus terbuka. Idealnya seperti itu. Tapi bagaimana membangun keseimbangan pemahaman, ini memang menjadi satu ikhtiar yang tidak boleh lelah, kan itu ya. Karena kan kalau semua sudah dikasihkan istri, kan itu, kita mau ngapa, ya kita harus mengendalikan diri, kan gitu. Kecuali istrinya itu ya, udahlah pokoknya mau minta apa tinggal sebut, nah itu beda lagi. Tapi kan kadang istri itu kan sudah merencanakan tadi ya. Ini terima dari Bapak 5 juta misalnya, atau mungkin 4 juta. Buat ini anak sekolah sekian, kan biasanya sudah begitu, ibu-ibu kan begitu kan itu. Lah sebagai seorang lelaki ya memang, aku kan kuatnya kasih nafkah baru segitu kan itu. Ya maka disepakatin aja untuk sosial saya berapa kan itu ya. Kan kita nggak mungkin juga namanya kerja cuman bensin itu aja kan. Kita juga butuh refreshing juga. Gitu. Betul, ya. Jadi itu harus dibicarakan. Iya, kuncinya tetap harus dibicarakan. Karena kalau itu ditahan-tahan menjadi satu mental block lagi. Ya gitu kan, itu kan berbahaya. Itu bisa jadi lama-lama jadi benci sama istrinya. Ini karena bawel dicerai jangan dong. Jangan dong kan itu ya. Dibicarakan baik-baik. Dibicarakan. Karena memang gini ya. Kadang istri itu juga punya mental block yang harus disadarkan juga. Saya punya cerita bahwa saat pasangan suami istri, sebenarnya istrinya itu dulu dari keluarga yang kurang, dari sisi ekonomi yang kurang. Nah tiba-tiba sekarang terus menikah dengan anak dari keluarga yang ya artinya cukup memiliki kemapanan ekonomi kan gitu ya. Karena mungkin dendamnya gitu ya, dulu mau beli apa nggak bisa, nggak bisa. Makanya begitu ketemu dengan suami yang memiliki kemampuan ekonomi yang lumayan, ini jadi ngamuk. Gitu ya. Begitu dapat jatah ini langsung pengen ini, semua yang dia pengen dibeli kan itu ya. Ini kan mental block yang akan merusak masa depan keluarga itu. Maka penting sekali untuk kita membangun komunikasi dengan pasangan agar apa? Ya agar terselamatkan itu. Karena tadi salah satu ciri keberhasilan sebuah keluarga itu kalau setelah nikah semakin harmonis, semakin tertata hidupnya, terus ekonominya juga semakin naik. Tapi begitu tadinya misalnya suaminya kelihatan kecukupan gitu ya, kelihatan nyaman, kelihatan bahagia, begitu beristri suaminya jadi kusut, jadi cepat tua. Jadi berarti kan ini kan dapat pasangan yang ini enggak diinginkan. Tidak pas ini ya. Jadi inilah pentingnya kita memahami dan menyadarkan pasangan kita terkait dengan mental block yang ada di istri atau di pasangan kita, sehingga bahwa kalau kita dapatkan sekian, kita harus tabung sekian, kita harus investasikan sekian, karena masa depan kita itu penuh ketidakpastian.
kan itu ya. Nah, saat itu bisa dikomunikasikan dengan baik, saya kira itulah satu proses kesadaran yang kita inginkan. Walaupun tadi memang prosesnya kadang berat ya. Tapi itu sesuatu yang harus dikomunikasikan. Maka tadi Pak Tio tadi, ya bagaimana harus membangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Apapun itu adalah pasangan yang sudah Anda pilih. Dulu kayaknya waktu belum dinikah kan apa-apa yang ditampilkan bagusnya semua. Indah. Begitu ternyata sudah nikah, ternyata ngoroknya kedengeran, joroknya kelihatan. Nah ini kan makanya habis banyak. Nah ini kan sesuatu yang memang harus dilakukan dengan proses kesadaran penuh bahwa ini pilihanku dan inilah adalah bagian dari proses membangun keluargaku agar menjadi lebih baik. Lebih baik gitu ya. Baik, terima kasih. Nah, sebenarnya bagaimana nih Kang Alif Doni untuk memisahkan uang usaha dan juga uang kebutuhan keluarga tadi yang disampaikan Kang Alif? Jadi ini kan poin ketiga itu ya. Setelah tadi mengalokasikan untuk tabungan dan investasi, ya strategi di dalam keluarga sukses yang ketiga adalah kalau dia punya usaha, maka harus pisahkan antara uang usaha dengan uang pribadi atau uang keluarga. Ini penting ya. Banyak sekali orang yang memiliki usaha yang tadinya kayaknya rame, kayaknya bagus, berantakan hanya karena dia tidak memisahkan uang keluarga dengan uang usaha. Apalagi kalau nanti yang nimbrung-nimbrung itu banyak. Ya istrinya, ya anaknya, kan gitu ya. Kelihatan di situ lagi rame, istrinya main ambil duit juga, anaknya main ambil duit aja. Nah ini kan banyak yang tidak terkontrol seperti itu. Belum lagi mertua juga, itu kayaknya rame ya. Udah di sini dulu deh, besok lagi ya. Jadi itu memang harus dilakukan satu pemisahan yang kuat. Jadi kembali lagi kepada perencanaan, manajemen, bahwa satu keluarga ini aku 1 bulan itu habisnya berapa. Ini harus benar-benar dikunci. Kan itu. Kan kadang orang kan begini, dapat rezeki 1 bulan 5 juta cukup gitu, dapat rezeki bulan besok 10 juta habis. Kan gitu ya. Tapi kalau kita sudah mempunyai komitmen, pokoknya 1 bulan cukup nggak cukup 3 juta, maka dapat 5 juta, sisa 2 juta, dapat 10 juta, sisa 7 juta. Gitu. Kan rumusnya kan jadi benar. Jadi benar ya. Iya kan gitu. Tapi kebanyakan latah Kang. Dapat 3 juta cukup, 5 juta belanja apa lagi gitu. Kadang-kadang gitu. Iya. Yang lebih parah kalau sampai itu ngambil-ngambil jatahnya usaha. Nah misalnya ini jatahnya sales keambil juga, salesnya jadi mundur-mundur, besok jadi malas deh nyetorin situ karena uangnya nggak lancar, kan gitu. Itu jadi penanda sales lain kan gitu. Jadi seperti itu, yang usahanya tadinya rame, punya prospek yang bagus, karena dagangnya semakin sedikit, akhirnya lama-lama redup dan parah kalau sudah sampai bangkrut. Kan gitu ya. Jadi pentingnya memisahkan uang pribadi, uang keluarga dengan uang usaha itu dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan usaha. Kan itu. Jadi usaha misalnya untung 10 juta ya akan menjadi pertambahan aset. Kan gitu. Untung 20 juta akan nambah aset lagi. Kan gitu. Nah, yang harus dilakukan itu seperti itu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Kang Alif Doni dan jadi sehat deh kalau gitu ya. Sehat keluarganya, sehat ekonominya juga. Keluarga Fas yang diharapkan kita ya. Dan lebih menarik lagi keluarga Fas karena Kang Alif Doni masih memberikan beberapa tips sebenarnya alokasi kebutuhan pokok dan juga yang lainnya itu seperti apa. Dan lifestyle kita seharusnya seperti apa untuk menyesuaikan hal itu. Jangan sampai ada besar tiang daripada pasaknya. Oh kebalik ya. Besar pasak daripada tiangnya. Kita akan dikupas sesaat lagi setelah jeda berikut ini tetap di Kajian Ekonomi. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Jadi jalan ke HC Masyari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang di malam ini semakin cerah keluarga Fas ya. Cerah apa? Cerah dari bagaimanakah kita menyikapi
keuangan dan juga manajemen keuangan. Meskipun ya hanya itu saja sih sebenarnya. Mau di manajemen seberapa kalau gajinya cuma 3 juta ya segitu aja gitu kan. Tapi bisa ditingkatkan kalau Bisa kita ditingkatkan. tadi menginventarisir potensi tadi. Potensi. Iya, ya jadi saya punya cerita ini. Dia sopir truk kan itu ya. Ya. Nah, maka saat dia itu berangkat ke sana bawa apa kan itu ya. Iya. Nah saat pulang itu bawa apa. Nah itu kan satu potensi yang dia cerdas kan itu ya. Jadi nggak ada istilahnya ke sana bawa apa terus ini pulangnya gelondang kan nggak itu. Iya. Ya, itu seperti salah satu. Oke. Jadi besok Dimas kalau pulang dari siaran ini aja ya nyari penumpang ya. Bu mau kemana Bu? Jadi jangan sampai gaji 3 juta 10 tahun gaji dapat apa katakanlah pendapatan 1 bulan 3 juta 10 tahun juga segitu juga. Jangan sampai harus kita memikir lebih luas bagaimana meningkatkan pendapatan itu tadi. Begitu ya. Iya. Nah, kalau yang single ini mungkin masih bisa aman ya. Kalau udah berkeluarga gini, aduh gimana ini harus menyimpannya. Tadi sama Kang Doni sudah disampaikan ya Kang Doni bagaimana memisahkan uang usaha dan uang kebutuhan keluarga, menyatukan visi dan mental block kita harus dibuka bareng-bareng. Iya, betul. Ya. Kadang-kadang tadi disampaikan Kang Alif Doni bahwasanya istri dari keluarga yang berada atau sebaliknya. Ya. Dan sekarang balas dendam. Seperti kalau kita puasa ya. Kita nahan pagi sampai dengan maghrib. Wah, aman. Ya. Begitu maghrib. Itu cuma mindah lapar saja. Mindah lapar aja ya. Udah kalap semuanya. Ya, kalap. Masya Allah. Ini gak jadi hemat ini. Ya. Bagaimana sebenarnya Kang? Kalau ketika puasa ini terus agak kegeser sana dikit ya. Karena ini memang penting banget. Ketika kita puasa ini banyak yang sebenarnya hemat, tapi justru bengkak. Iya kan itu ya. Jadi kiasnya kita terkait dengan literasi keuangan keluarga sukses hari ini juga mirip-mirip sama puasa. Kalau puasa itu kan logikanya kan itu ya. Logika yang diambil, filosofi yang diambil oleh Kanjeng Nabi itu bagaimana kita bisa merasakan laparnya. Kan itu ya. Tapi karena kita tidak berjalan di rel itu, maka ya saat kita sahur saja, yang dibicarakan itu, yang ditanyakan itu sudah nanti bukanya mau sama apa. Ini kan baru awal ya. Itu masih sahur masih loh ya. Sahur ya. Masih sahur udah Masya ditanya Allah. nanti mau buka sama apa. Ini kan tidak mendidik, kan gitu ya. Udahlah, pokoknya puasa-puasa aja, kan gitu. Makan yang namanya buka, ya sudah biasa aja. Kan gitu ya. Jangan terus nanti ini sampai satu meja enggak muat ya. Kan itu ya. Nah, itu satu paradigma kesalahan berpikir berjamaah yang masih banyak menghinggapi kita. Kan itu. Termasuk literasi keuangan keluarga sukses ini kenapa kita bahas ya karena jamaknya masyarakat di kita tidak pernah berpikir tentang literasi keuangan tadi. Kan gitu. Nah, termasuk yang poin keempat itu bagaimana memisahkan antara kebutuhan dan keinginan, kan itu. Ya, jadi orang kalau tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan apa aja hajar aja, kan gitu. Sama saat puasa, buka puasa. Sebenarnya saat kita satu teguk air, katakanlah buah kurma 3 biji itu air mineral penuh, ya kan? Mungkin cukup ya. Cukup, kan gitu ya. Bismillah, gitu ya. Jadi disitulah banyak kesalahan kita karena kita ya tadi tidak memiliki literasi, tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki keahlian. Orang kalau ahli apapun, yaitu ahli keuangan, ahli ekonomi, pasti dia menjalankan apa yang menjadi ilmu. Tapi kalau dia hanya tahu tapi tidak menjalankan itu, maka dia tidak bisa menjadi ahli, kan gitu ya. Jadi mari dengan belajar literasi keuangan keluarga sukses dengan poin 1, 2, 3, 4, 5 ini, kalau itu diterapkan insya Allah sih pasti 90% akan menjadi keluarga yang sukses. Amin. Kan gitu. Karena salah satu parameter keberhasilan sebuah keluarga itu kalau semakin lama semakin tertata ekonominya, semakin bahagia hidupnya, semakin berkecukupan. Kan gitu. Amin. Walaupun tidak hanya materi saja yang kita bicarakan, kan gitu. Begitu ya Kang Alif ya, Masya Allah luar biasa. Nah, kalau tadi sudah ada alokasi kebutuhan pokok yang harus kita utamakan ya. Tadi non pokok ya. Ini kadang-kadang apa tadi substitusi ya? Oh ya, jadi
substitusi ya. Kalau misalnya kita udah ngerti kebutuhan pokok itu kan tadi antara keinginan dan kebutuhan kan. Betul, itu ya. Lah kebutuhan kan bisa kita lihat, kebutuhanku seperti ini, kita cari substitusinya. Oh gitu. Kan gitu ya. Okay. Jadi kan kalau namanya kebutuhan pokok kan nggak bisa dinego-nego. Masuk makan kok jadi nggak makan kan nggak mungkin. Lagi ya. Makanya cuma sehari satu kali ya itu kan enggak lah kan itu ya. Maka ini karena ini kebutuhan pokok, carilah substitusi kan itu ya. Misalnya nanam cabai, kan itu nanam sayur, kan itu ya, nanam katakanlah pohon kates atau apapun sih ya. Saat kita butuh buah sudah ada, saat kita butuh pisang sudah nanam, kan itu. Saat kita butuh bumbu-bumbu sudah ada, sehingga kebutuhan pokok sekalipun ternyata bisa kita hemat, itu tanpa harus mengeluarkan uang. Cuman kan itu. Nanamnya di mana ini? Tanahnya siapa itu? Sekarang itu namanya apa hidroponik ya. Kan itu ya di atas lantai aja bisa ditanamin kan gitu. Masya Allah, ya. Cuman masalahnya mau apa tidak. Sepakat ya Kang Alif ya. Oke, yang kelima Kang Alif, ini bahagia dengan gaya hidup yang benar. Nah, seperti apa ini gaya hidup yang benar ini? Jadi sejatinya kalau kita belajar orang-orang sukses dan orang-orang yang kaya beneran itu sebenarnya kan dia itu lebih pada substansi kan itu ya, bukan pada bajunya. Bukan gengsi. Bukan pada bajunya kan itu ya. Kalau kita kan masih ini ya, pengen baju yang bagus, pengen bermerek kan itu, dilihat-liatin itu sejatinya bahwa itu menunjukkan bahwa hatinya belum kaya, pikirannya belum kaya, dia masih pengen pengakuan dia dianggap kaya. Itu ya, itu kan apa ya, haus gitu ya. Tapi kalau orang benar-benar kaya, itu benar-benar menikmatinya, selebrasinya beda. Selebrasinya beda kan itu. Orang yang sok kaya itu ya kalau sekarang misalnya orang naik Pajero kan itu ya. Itu kan terkenal ya. Itu OKB kan itu ya. Apalagi kasih strobo kan itu. Minta di jalan, minta diistimewakan kan itu ya. Itu kan enggak banget ya, kan itu ya, enggak banget. Itu artinya orang yang masih haus pengen diakui kaya, kan gitu. Tapi hatinya kan miskin, karena masih mengharapkan tadi, kan itu. Lah, definisi orang kaya itu kan saat hati pikirannya itu merasa terpenuhi, kan gitu ya. Nah, jadi dia sudah enggak mikirkan pengakuan orang lagi, kan gitu. Ya karena memang aku kayak gini itu yang saya nikmati adalah substansinya, kan gitu. Aku punya perusahaan, kan itu. Aku bisa gaji karyawan, kan gitu ya. Terus kehidupanku ya alhamdulillah cukup, misalnya gitu. Nggak perlu dia itu pakai baju-baju yang istilahnya harus kelihatan kaya dan sebagainya, branded dan sebagainya. Bolehlah kita pakai untuk istilahnya ajining diri karena lati, terus ajining rogo karena busono. Ya yang penting jangan compang-camping gitu aja. Jangan sobek-sobek dong ya. Jangan sobek-sobek. Wong Elon Musk aja ketemu sama Jokowi cuman pakai kaos kan itu ya. Kan gitu ya. Itu artinya menurut saya sih kurang menghargai ya kan itu ya. Itu ya terlalu diremehkan. Bangsa kita itu terlalu diremehkan kan gitu ya. Jadi ya ada saatnya kita menggunakan baju yang rapi dan sebagainya, itu dalam rangka menghargai raga kita. Tapi bukan berarti terus kita berlebih-lebihan, harus branded, harus segala macam, sehari ganti 5 kali misalnya. Nggak perlu kan itu. Hari Senin kondangan pakai ini, nanti hari Selasa pakai ini kan itu. Kalau bajunya hijau, sepatunya harus hijau. Tapi ada kok tetangga saya, atas merah, tengah kuning, bawah hijau. Traffic light. Ya, baik. Terima kasih Kang Alif Doni, karena ini alokasi waktu kita terbatas ya. Ini sebenarnya belum usai nih ya. Keluarga Fas juga pemirsa yang ada di YouTube channel juga masih aduh lagi dong gitu kan. Cuman karena alokasi waktu terbatas, insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas lagi ya untuk keluarga Fas dan juga pemirsa ya. Anda bisa mengulangnya lagi siaran ini mungkin di YouTube channel PCNU Kabupaten Magelang ya. Sebelum kita pamitan ada closing statement dulu ya akan disampaikan oleh Kang Alif Doni. Silakan. Ya, kita mencoba menghayati apa yang disampaikan oleh Steve Jobs sebelum meninggal kan itu. Bahwa ternyata di dalam satu kehidupan itu saat kita menggunakan jam tangan seharga 500.000 dengan jam tangan yang harganya 1 miliar, itu menunjukkan waktu yang sama.
saat kita menggunakan kendaraan yang mereknya sangat mahal dengan kita menggunakan kendaraan yang biasa-biasa saja, itu pun untuk menempuh jarak itu hanya sama-sama saja. Maka pada prinsipnya kita bahwa kekayaan itu sebenarnya ada konsep manfaat, kan gitu. Seberapa kita itu bisa memberikan manfaat buat sebanyak mungkin orang, disitulah kekayaan yang sebenarnya. Tapi kalau kita mendapatkan banyak kelimpahan, tapi dengan cara mengambil dari hak orang banyak, disitulah sejatinya kemiskinan yang sejati. Maka jadilah orang yang kaya secara substansi, ya, bukan kaya yang pengen dianggap-anggap karena hatinya masih haus untuk dianggap sebagai orang kaya, kan itu ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Kang Alif Doni untuk closing statement kita pada kesempatan malam kali ini, dan juga terima kasih juga untuk Anda keluarga FAS yang sudah mendengarkan siaran kami. Kajian ekonomi ini bisa Anda simak kembali setiap hari Jumat dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, dan didukung oleh BNU Syariah, NU Gun Internasional, Newmart, Klinik Pertama NU, dan juga Bakno. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari PCNU Kabupaten Magelang yang sudah mensupport acara pada malam ini dengan live di YouTube channelnya PCNU Kabupaten Magelang. Akhirnya, Kang Alif Doni dan saya Dimas juga untuk pamit undur diri. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.